Halo guys, aku Afif Effendi. Kali ini aku akan mereview desain saya, yaitu desain rumah 2 lantai yang bertemakan Skandinavian. Untuk ukuran rumahnya sendiri adalah 7 dikali 18 meter dan floor to floor adalah 4 meter. 4 meter di lantai 1 dan 3,2 meter di lantai 2. Untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Ini ada 2 rumah, saya tempel jadi satu, saya mirror salah satu, saya ibaratkan di perumahan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kita review menyeluruh dulu ya. Kita lihat menyeluruh dulu. Saya putar biar teman-teman bisa lihat dari tampak depan, samping, belakang, dan samping lagi, atasnya juga, kira-kira seperti ini. Lalu kita review material-material eksteriornya dari depan dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah pagar. Pagar sendiri saya menggunakan material Jilumes dengan rangka holo 40 dikali 40 ketebalan 2 mili. Lanjut pagar sampingnya. Pagar sampingnya menggunakan rooster. Roosternya yang model seperti ini kita pasang berdiri. Kurang lebih seperti ini. Untuk warna roosternya sendiri adalah abu-abu muda ya teman-teman. Konsep dari pagar saya, desain pagar saya adalah minimalis ya teman-teman. Atasnya lagi ada kanopi kaca ketebalan 10 mili. Kacanya ini menggunakan kaca tempered ya teman-teman. Untuk rangka dari kanopi ini menggunakan kolom WF200. Balok utamanya juga menggunakan WF200. Serta balok anaknya menggunakan holo 50-100. Untuk kerangkanya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini view dari bawah. Kita coba lihat view dari atas. Seperti ini. Ini bisa teman-teman buat referensi desain rumahnya. Jadi ketika teman-teman membangun rumah, teman-teman bisa menyontoh atau meniru desain saya. Untuk denahnya juga sudah saya buatkan video sebelumnya ya. Sudah saya upload di channel YouTube saya, Afif Effendi. Teman-teman bisa cek langsung di channel saya di video yang kedua. Oke, kita lanjut review ya teman-teman. Untuk carportnya kurang lebih seperti ini. Untuk material finishing saya menggunakan keramik kasar ukuran 30 dikali 30 warna coklat. Kurang lebih seperti ini. Di samping keramik kita mempunyai lahan sedikit, kita gunakan untuk taman. Kira-kira seperti ini. Di belakangnya sedikit ada teras. Untuk material keramik dari teras ini menggunakan keramik motif kayu ukuran 15 dikali 90 dan penataannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut untuk material dinding dari fasad ini menggunakan dinding bata ringan atau hebel yang difinish dengan plester acian, lalu kita cat warna putih ya teman-teman. Biasanya kita menggunakan acian instan langsung.
Lalu untuk material kusen sendiri menggunakan material aluminium untuk pintu utamanya. Dan untuk sorry teman-teman, untuk pintu utama ini menggunakan kayu solid. Jadi material kayu solid ya teman-teman. Kita finishing krem. Untuk finishing dari pintu utama ini menggunakan warna kopi susu seperti ini kurang lebih. Dan untuk yang sampingnya ada jendela jungkit 2 daun dengan ukuran 1,2 dikali 2,3. Jadi untuk ambang jendelanya sendiri itu hanya cukup untuk plin lantai cuma 10 cm. Kalau dari 00 10 cm ya teman-teman. Kita ngukurnya dari dalam. Seperti ini, 10 cm. Di samping pintu utama ini ada kisi-kisi dari Conwood ya teman-teman. Untuk warnanya sendiri adalah warna kayu. Kurang lebih seperti ini, hampir sama dengan warna dari pintu. Sampingnya lagi ada jendela yang sama seperti jendela ruang tamu, ukurannya juga sama. Ini di area kamar tidur 1. Kita naik lagi ke lantai 2. Di samping kiri ini ada ruang kamar mandi seperti di denah yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Ini kamar mandi dan ini saya berikan jendela untuk ventilasi udara. Jadi ini ada kaca selipnya. Tenang, ini untuk kacanya ini tidak kelihatan dari luar karena kacanya sendiri merupakan kaca es, jadi tidak terlihat dari luar. Untuk material kusen sendiri menggunakan aluminium yang di finishing dengan warna kopi susu seperti ini. Di area sini, di area kamar mandi ini untuk finishing catnya menggunakan warna abu-abu muda. Dan yang menarik di sini ada mainan tali air supaya tidak polos ya teman-teman. Kira-kira seperti ini mainannya. Lanjut ke samping kanan. Ini area lorong dan dalamnya ini ada ruang keluarga ya teman-teman. Di area balkon ini terdapat suatu mainan yang terbuat dari bata ringan juga, tapi di bawah ini sudah kita kasih balok. Jadi balok ini dengan fungsinya adalah menyangga mainan di atasnya. Kita bentuk seperti ini supaya kelihatan estetik dan matching dengan desain Skandinavian. Jadi kelihatan bagus seperti ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa tiru ide saya, desain saya. Kalau teman-teman ingin desainnya hampir sama nih, atau samalah, kita katakan seperti itu, tapi ukurannya berbeda. Jadi teman-teman harus desain ulang, tapi teman-teman belum tahu nih mau desain kemana dan teman-teman nggak bisa gambar. Jadi teman-teman langsung saja bisa kontak nomor WhatsApp saya yang saya sertakan di deskripsi video. Oke, lanjut kita review desainnya. Ini untuk mainannya saya buat miring seperti ini. Jadi nggak boring gitu ya teman-teman, bisa bagus. Ini ada mainan
tebelnya 15 cm. Itu 150 mili, jadi 15 cm. Dan untuk atapnya sendiri kemiringannya adalah 50 derajat ya teman-teman. Langsung saja coba kita ukur. Kita buat garis bantu, lalu kita rotate. Kita cek kemiringannya di pojok kanan bawah. Yang ini ya teman-teman. Teman-teman perhatikan. Nah ini ketika sudah saya paskan di garis ini, terdapat angka 50. Maka kemiringannya adalah 50 derajat. Oke. Kembali ke mainan tadi ya, warnanya saya buat sama dengan warna yang area kamar mandi sebelah kiri tadi. Saya buat abu-abu muda seperti ini. Di tengah-tengahnya atau di dalam balkon, di depan balkon maksud saya, terdapat kisi-kisi. Kisi-kisi ini menggunakan material conwood ya teman-teman. Seperti ini dengan ukuran 4 dikali 8 cm. Jadi kelihatan bagus seperti ini. Ini selain estetika, ini ada fungsinya loh teman-teman. Jadi fungsinya adalah ketika di perumahan, ketika ini tidak ada ya, nanti rawan orang bisa masuk dari rumah satu ke rumah satunya ketika ini tidak ada seperti ini. Nah, jadi orangnya bisa langsung ke sini. Misal ada pagarnya pun juga bisa langsung loncat ke sini juga bisa. Kita tinggal pegangan di sini, langsung loncat ke sini juga bisa. Tapi ketika sudah ada penutupnya seperti ini, kisi-kisinya seperti ini akan lebih menyulitkan ya teman-teman. Jadi privasi dan keamanannya terjaga. Di balkon juga terdapat railing dengan ketinggian 90 cm dengan material sama kayak gerbang atau pagar depan, yaitu jilumes, dengan berangkakan holo ukuran 40 dikali 40, ketebalan 2 mili. Dan untuk hand railingnya sendiri, hand railing itu yang atas ya berarti teman-teman, yaitu holo ukuran 40 dikali 80, ketebalan 2 mili juga. Di dalam balkonnya ada kusen, maksudnya pintu kaca, pintu swing 1 daun dengan ketebalan kaca ini 6 mili ya teman-teman. Jendela kita pakai jendela ukuran 60 dikali 2,3 dengan material aluminium juga. Kacanya pakai kaca clear 6 mili. Oh ya, untuk ketinggian pintu ini saya menggunakan tinggi 2,4 meter ya teman-teman. Kita masuk yang sampingnya. Samping dari balkon ini terdapat area lorong ya teman-teman. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pencahayaan dan sirkulasi udara agar tetap lancar. Di sini nanti teman-teman bisa pasangkan vertical garden atau tanaman-tanaman pot-pot kecil-kecil, nggak usah besar-besar karena nanti takutnya strukturnya tidak diciptakan untuk penahan pot-pot di atasnya. Kenapa saya buat area lorong seperti ini? Dan saya bisa katakan untuk pencahayaan biar lebih maksimal. Nah, atasnya itu
ada skylight. Jadi nanti cahayanya masuk dari sini tapi tidak hujan. Jadi cahaya masuk, di sini terang, di dalam juga ikut terang karena pintunya ini lebar serta menggunakan material kaca. Untuk area dalamnya kurang lebih seperti itu, kita intip. Untuk interiornya nanti ini akan saya buatkan video terpisah. Ini akan saya review juga interiornya seperti apa. Ini kan masih kosong ya teman-teman, belum saya isi. Nanti saya isi dulu, lalu saya buatkan videonya. Setelah saya buatkan video interiornya, maka setelah itu saya buatkan video tutorial menggambarnya. Tenang saja, seperti biasa saya akan menyertakan template dari masing-masing gambar saya. Yang sulit nanti saya kasih template komponen-komponen gitu ya. Tapi untuk yang lain-lain seperti dinding, seperti atap, nanti saya buat sendiri. Jadi teman-teman bisa ikuti. Lalu yang kurang-kurang seperti pintu, furnitur, nanti teman-teman langsung copy dari template yang saya buat. Tenang saja, nanti untuk linknya tetap saya sertakan di deskripsi video. Seperti biasa, saya mempunyai dua link. Yang satu itu link berbayar dan link gratis. Yang teman-teman merasa punya rezeki atau mempunyai kelebihan uang seperti itu, atau mau membayar, teman-teman pilih yang produk digital atau yang masuk di link ID ya teman-teman. Jadi di situ biasanya saya sertakan harganya, kurang lebih biasanya 18.000 ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang masih belajar, masih pelajar, nggak apa-apa, teman-teman langsung saja copy linknya lalu dipastekan di Chrome-nya masing-masing. Nanti teman-teman bisa masuk di drive saya, itu teman-teman bisa download langsung di situ. Lanjut kita review. Untuk atapnya menggunakan atap UPVC atau spandek, atau lagi biasanya menggunakan atap alderon. Biasanya warna putih ya teman-teman, biar minimalis. Untuk kemiringan atapnya saya ulangi lagi adalah 50 derajat. Coba kita buka untuk rangka atapnya. Rangka atapnya itu menggunakan kuda-kuda atau rafter, yaitu CNP tangkup. Jadi CNP double seperti ini ya teman-teman. CNP-nya menggunakan ukuran 125.50.20.3,2. Jadi menggunakan ketebalan 3,2. Tangkup seperti ini. Dan ini ada balok noknya juga sama menggunakan CNP tangkup. Ini untuk mengunci rafter-rafter biar nggak goyang ke depan ke belakang ya teman-teman. Di bawah ini juga sudah diangkur di balok, dan atasnya ini langsung kita pasang hebel langsung ya teman-teman. Jadi kekurangannya langsung di hebel gitu. Tapi bawahnya tetap diangkur di baloknya. Di atasnya rafter terdapat item selanjutnya adalah reng. Nah, reng ini menggunakan apa? Menggunakan merek Tasso. Specifically adalah TR32. Dengan jarak tiap reng adalah 60 cm. Kenapa 60 cm? Karena atapnya adalah atap spandek. Kalau atap genteng, teman-teman harus kasih jarak tiap reng adalah 30 cm, karena kurang lebih dimensi dari genteng itu sendiri adalah 30 cm. Oh iya, lupa sampean. Untuk jarak rafternya adalah 1,2 meter ya teman-teman, karena rengnya menggunakan baja ringan. Jikalau rengnya menggunakan
baja CNP juga, maka bisa lebih lebar ya teman-teman. Jadi jaraknya bisa 6 meter seperti itu. Oke, kita lanjut review. Ini untuk skylightnya saya buat kemiringan ke belakang. Kenapa saya buat ke belakang, kok nggak ke samping gitu? Kalau ke samping nanti kita harus siapkan talang, dan talang ini kalau dibuat lebar itu akan menghabiskan area skylightnya. Jadi skylightnya cuma dikit, jadi kepotong sama talangnya. Saya nggak mau seperti itu. Kalau dibuat talangnya sempit gitu, untuk airnya itu nanti nggak cukup ya teman-teman. Jadi di sini airnya bawahnya turun semua, derajatnya atap juga sangat tinggi, 50 derajat kan. Ini airnya kan sangat deras. Jikalau talangnya sempit, misal cuma 4 in misal, itu nggak cukup menurut saya. Jadi saya buat di sini skylightnya, nanti samping-sampingnya kita kasih flashing, lalu kita waterproofing ulang. Selanjutnya kita taruh kemiringannya ke belakang. Di belakang ini sama di samping kanan itu terdapat dek beton sebagai talang. Jadi talangnya ini lebar ya teman-teman. Jadi atapnya ini miringnya sangat banyak. Jadi airnya ketika hujan itu deras, makanya kita butuh talang yang lebar. Di belakang ini kita fungsikan juga untuk penempatan outdoor unit dan tandon serta panel surya. Panel surya ini digunakan untuk memanaskan air atau water heater di area kamar mandi masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini nanti untuk panel suryanya ini untuk memanaskan ini ya, air di kamar mandi master sama kamar mandi yang lantai 2 depan sini ya. Kalau yang di bawah-bawah nanti di sini itu menggunakan water heater setempat yang ukuran kalau nggak salah 15 liter ya teman-teman. Ini kita menggunakan tandon dengan ukuran 1000 liter atau 1 kubik. Di belakang sini saya siapkan untuk akses, yaitu tangga monyet dengan material holo ukuran 40 dikali 40. Coba saya cek dulu ya teman-teman, saya agak lupa. Oh, untuk tangga monyet ini menggunakan material holo 50 dikali 50. Untuk anak tangganya sendiri berjarakkan 30 cm atau 300 mili ya teman-teman. Di area sini ini terdapat kamar mandi master. Ini yang pasti kalau kamar mandi biasanya pengap dan kadang baunya nggak enak, maka kita siapkan untuk exhaust fan nempel dinding seperti ini. Ini untuk membuang udara kotor dari kamar mandi. Dan di sini juga ada jendela kaca slip. Kacanya menggunakan kaca es juga, jadi tidak kelihatan dari luar seperti ini. Di sini di area dapur juga kita gunakan exhaust fan lagi untuk mengeluarkan asap-asap dari dapur. Kurang lebih seperti ini untuk gambaran yang belakangnya. Teman-teman bisa ikuti ya teman-teman desain saya, dan bisa order juga untuk gambar kerjanya, langsung saja WhatsApp di nomor yang saya sertakan di deskripsi video. Di area belakang ini terdapat area cuci. Ini kamar mandi, ini area cuci. Lalu di sini area jemur. Jadi jangan takut,
sudah saya siapkan area jemur. Kurang lebih seperti ini desain saya. Untuk interiornya menyusul, teman-teman kalau ingin saya buatkan segera untuk interior dari desain saya, desain rumah 2 lantai Skandinavian, langsung komen saja di di video saya. Lanjut interior, seperti itu ya teman-teman. Coba kita review dulu kurang lebih interiornya seperti apa. Ini tapi masih kosongan ya teman-teman. Kita hide dulu. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Tangganya sudah saya bikin. Pintu-pintunya yang dalam kurang lebih seperti ini. Nanti ini kamar, ini nanti ada ruang tamu, ada meja makan. Di sini ada minibar, tapi belum saya bikin. Ini ada dapur, sampingnya ada kulkas. Ini sangat, menurut saya sangat bagus ya teman-teman. Sudah saya aturkan. Sini ada exhaust fan. Sangat, udaranya mengalir dengan sangat bagus. Cahaya-cahayanya sudah saya atur dengan baik, dengan sedemikian rupa. Tangganya juga, trapnya juga sudah sesuai standar. Oke, mungkin sekian video saya hari ini. Oh iya, ini ada yang kelupaan. Ini ada salah satu yang menarik. Ini di area fasadnya saya buatkan ini ya, sponengan ya teman-teman, atau benangan ya teman-teman. Ini berfungsikan untuk menandakan pembatas di perumahan. Jadi antara rumah satu dengan rumah lain itu tidak kelihatan menyatu. Jadi di sini ada sponengannya seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa request ke kontraktor-kontraktornya. Jika teman-teman jadi developer ya, teman-teman bisa request. Atau jika teman-teman owner dari rumah-rumah tersebut, teman-teman langsung saja request di kontraktornya atau tukang-tukangnya, minta disponengi seperti ini. Jikalau perlu membangun 2 seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membangun rumah. Semoga bermanfaat. Bisa langsung jika ingin order gambar kerja, langsung saja hubungi nomor saya WhatsApp di deskripsi video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berkarya hari ini.